Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asiska. Saya dari Prodi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Di sini saya memasuki semester 2. Saya di sini akan melakukan praktikum yang berjudul stoikiometri. Saya mengambil materi stoikiometri larutan. Dalam praktikum kimia dasar ini saya lakukan untuk memenuhi UAS dari mata kuliah kimia dasar kelas 2A jurusan Tadris IPA. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih itu stoikiometri. Stoikiometri adalah hubungan massa antar unsur dalam suatu senyawa yang disebut stoikiometri senyawa dan antar zat dalam suatu reaksi yang disebut dengan stoikiometri reaksi. Dalam hal ini, molaritas larutan, saya mengambil materi molaritas larutan. Molaritas berlambang M adalah salah satu cara menyatakan konsentrasi atau kepekatan larutan satu. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Satuan molaritas atau M adalah mol atau liter. Dalam hal ini, rumusnya M sama dengan N per V. Diketahui dengan M adalah molaritas yang berlambang mol atau liter atau M, dan N adalah jumlah mol zat terlarut mol, V adalah volume larutan atau liter. Dalam hal ini juga untuk mengetahui jumlah mol zatnya kita juga mempunyai rumus perlu diingat, yaitu sama dengan N sama dengan massa per mR. Ya, langsung saja untuk teman-teman semuanya perlu ketahui sebelum saya melakukan praktikum di sini, saya mengambil tema cara untuk membuat larutan garam dapur. Dalam hal ini, sebelum saya melakukan praktikumnya, saya akan menjelaskan atau menyebutkan kepada kalian semua alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk menentukan atau untuk membuat larutan garam dapur ini. Di sini ada gelas yang seharusnya gelasnya ukuran 100 mm, tapi mohon maaf saya tidak mempunyai, jadi saya nanti tinggal mengukur airnya aja yang 100 mm. Ada air putih, sendok, dan juga garam yang akan dilarutkan nantinya. Baik, langsung saja di sini saya akan sebelum praktikum saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk menentukan garam dapur yang akan kita larutkan dalam air 100 ml tersebut. Cara mencarinya, sekarang kita harus mencari berapa banyak gram yang dilarutkan dalam larutan garam, dan di sini sudah diketahui garamnya molaritasnya yaitu 0,5. Sudah diketahui 0,5. Ketika mol bervolume, maka akan menghasilkan liter. Sedangkan yang kita cari di sini harus dalam bentuk mililiter. Maka cara menghitungnya yaitu molaritas sama dengan gram per mR dikali 100 per 1000. 100 ini yaitu massa air tadi. Dan kan kita akan mencari gramnya nih. Maka rumusnya kita masukkan gram sama dengan mol kali mR kali 100 per 1000. Langsung saja kita harus mencari mR dari garam tersebut. Maka NaCl, massa dari Na yaitu 23
dan massa dari Cl yaitu 36, jadi Mr sama dengan 23 tambah 36 sama dengan 59. Nah, di sini kan sudah mengetahui molaritasnya dan juga sudah mengetahui Mr-nya. Jadi, maka Mr dari NaCl adalah 23 tambah 36 sama dengan 59 tadi. Sudah diketahui dua-duanya. Langsung saja masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu yang di atas tadi. Massa atau gram sama dengan mol kali Mr kali 100 per 1000. Molnya kan sudah diketahui 0,5, Mr-nya yaitu 5,59 kali 100 per 1000. Jadi sama dengan 2,95 gram. Dan garam yang dibutuhkan untuk larutan air 100 ml adalah 2,95 gram ini. Baik, langsung saja kita melakukan praktikumnya. Cara membuat larutan garam dapur di dalam air 100 ml tersebut. Terutama yang pertama, caranya kita masukkan air tersebut sebanyak 100 ml di dalam gelas. Setelah kita masukkan air ke dalam gelas, lalu masukkan garam yang telah kita takar, yang telah kita ukur sebelumnya sebanyak 2,95 gram tadi. Kita masukkan semuanya garamnya. Setelah kita masukkan, langsung kita larutkan garam tersebut ke dalam air 100 ml ini. Dengan kita aduk-aduk, nah, cara membuat larutan ini, jadi terutama kita harus mengetahui berapa air yang harus kita gunakan dan juga garam yang harus kita gunakan. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini telah terlarut air yang sudah saya garam yang sudah saya larutkan dalam air 100 ml tadi, dan di sini hasilnya bisa dilihat sendiri kawan-kawan semuanya bagaimana hasilnya. Garam terlarut dengan sempurna yang telah diaduk-aduk dengan sendok tadi, dan setelah garam terlarut pastinya dapat dibedakan air yang sebelum dikasih garam dan sesudah dikasih garam. Saat setelah dikasih garam, air akan menjadi keruh karena tercampur dengan garam tersebut. Jadi cukup sekian percobaan praktikum dari saya, cara membuat larutan garam dapur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.